para sobat pecinta Donghua. Gimana kabarnya? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul The Land of Miracles, yang telah memasuki episode yang ke-12. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lan Ge dan Fan Hua telah memenangkan pertandingan ganda 3 wilayah besar. Mereka pun mendapatkan hadiah 10.000 koin emas beserta segel pelenyap spiritual. Ketika Fan Hua dan Lan Ge sampai di gerbang arena, ia melihat San Chen dan Huo Liji dihadang oleh seseorang yang bernama Long Se. Ia adalah pemenang juara utama pertandingan tinggal tahun ini. Long Se pun ingin menantang San Chen untuk bertarung dengannya, namun San Chen mengindahkannya. Tapi Long Se pun tetap ngotot untuk ingin sekali bertarung dengan San Chen. Kemudian Long Se pun memaksa San Chen dengan sedikit mengejeknya dan menyombongkan dirinya bahwa ia telah memasuki ranah level tingkat ke-7. Namun lagi-lagi San Chen ia tak peduli dan mengatakan bahwa Long Se masih sangat lamban. Kemudian Long Se pun menahan San Chen dan merubah dirinya menjadi sesosok seperti siluman naga dan bersiap menyerang San Chen. Lalu terlihat San Chen pun sedikit kesal dan meladeninya. Ia pun mengeluarkan auranya dengan menunjuk ke atas langit dan seketika langit pun menjadi gelap lalu seperti asap pekat hitam menghantam dan menyelimuti tubuh Long Se. Terlihat juri utama pun merasakan kekuatan San Chen, yang dimana San Chen bisa mengendalikan langit dan bumi dan memutarbalikkan matahari dan bulan bahwa San Chen memasuki tahap level ke-9. Long Se seketika tertunduk lemas hanya dengan satu kali serangan San Chen. Dan San Chen bersama Huo Liji pun melanjutkan perjalanannya pergi. Sekilas di scene akhir terlihat sosok yang dikagumi oleh San Chen, yang telah merasakan kekuatan San Chen. Dan ia pun memerintahkan prajuritnya agar mencari informasi tentang apa yang terjadi. Episode pun berlanjut. Terlihat Fan Hua dan Lan Ge sedang berjalan di kota Shengfa. Lalu mereka pun ditemui oleh Zheng Lian di tengah jalan. Ia pun mengajak Lan Gua dan Fan Hua untuk menraktirnya makan, dan menganggap ini untuk sebuah perayaan bahwa mereka telah berhasil memenangkan kejuaraan pertandingan ganda 3 wilayah besar. Namun Fan Hua dan Lan Ge pun sontak menolak. Tapi Zheng Lian pun mencoba terus membujuk mereka. Tiba-tiba datang partner Zheng Lian si beruang, yang mengatakan kepada Fan Hua dan Lan Ge bahwa mereka tidak akan kemana-mana, karena ahli bela diri tingkat ke-7 semua telah ia bawa. Dan mengatakan bahwa ikutlah bersamanya dan tidak usah mencoba melawan. Zheng Lian pun sempat memohon maaf. Ia terpaksa melakukan ini karena berhubungan dengan mutiara 7 ilahi. Seketika, Lan Ge pun berkata kepada Zheng Lian, ia tahu niat busuknya dan jangan bersikap sok polos. Dan si beruang pun marah, dan mau menghajar Lan Ge. Lan Ge pun juga emosi. Ketika Lan Ge ingin menghajar beruang tersebut, Fan Hua pun menahannya, dan memperingatkan bahwa ini adalah wilayah kota Shengfa. Jika mereka membuat keributan di kota Shengfa, maka penguasa kota Shengfa pasti akan mengerahkan pasukan untuk mencari dan menghukum mereka. Lan Ge pun menuruti apa yang disampaikan Fan Hua. Zheng Lian pun meminta mereka agar mengikuti mereka. Mereka pun dibawa ke sebuah penginapan pabrik persik. Ketika mereka telah di dalam ruangan, Fan Hua dan Lan Ge pun dipaksa untuk memakai sebuah borgol dengan kekuatan inti. Borgol kekuatan inti ini disebutkan bisa memutuskan elemen bagi yang memakainya serta menahan kekuatan inti hingga 3%. Zheng Lian pun berkata ia pun terpaksa melakukan hal tersebut demi keamanan. Zheng Lian berkata akan menanyakan sesuatu hal dan mereka pun akan ditanya bergantian dan terpisah. Terlihat Fan Hua dan Zheng Lian pun sudah di ruangan khusus. Zheng Lian pun pertama-tama memohon maaf, tidak seharusnya ia melakukan hal ini. Namun ini berkaitan tentang mutiara ilahi, yang menjelaskan bahwa mutiara tak tertandingi adalah satu dari 7 mutiara ilahi dan mutiara tak tertandingi itu sangat penting bagi suku teratai putih. Oleh sebab itu, ia harus menemukan mutiara tertandingi tersebut. Dan Zheng Lian pun percaya bahwa Lan Ge dan Fan Hua telah mendapatkan mutiara tak tertandingi pada waktu mereka di pulau pada saat itu.
Ketika mereka menyerahkan mutiara tak tertandingi itu, maka Seng Lian melepaskan mereka. Dan Fan Hua pun menanyakan kepada Seng Lian tentang jaminan ketika ia telah menyerahkan apa yang Seng Lian inginkan. Seng Lian pun menjelaskan bahwa yang ia lakukan ini demi kelangsungan dan mempertahankan sukunya dan tidak dipandang sebelah mata oleh sekte lain. Selain itu ia mencegah dari ancaman yang akan menghancurkan sektenya, dikarenakan 3 wilayah besar saat ini sedang ada permasalahan, baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu Seng Lian memohon kepada Fan Hua untuk mempercayainya. Jika Fan Hua dan Lan Ge tidak menyerahkannya, maka mereka tidak akan keluar dari kota Seng sebelum mereka menyerahkannya. Fan Hua pun berkata kepada Seng Lian, ia tidak akan percaya jika sekedar omong kosong belaka. Dan Hua pun meminta kepada Seng Fa untuk melakukan sumpah darah agar ia percaya dan menyerahkannya. Seketika, terlihat Seng Lian pun menolak namun dengan terpaksa ia pun menuruti apa yang Dan Hua minta. Terlihat Seng Lian pun melakukan sumpah darah. Setelah melakukan sumpahnya, Seng Lian pun meminta Fan Hua untuk memberitahunya. Fan Hua pun menjelaskan bahwa memang benar mereka telah mendapatkan mutiara tak tertandingi. Mutiara tak tertandingi adalah sebuah mutiara yang keberadaannya berbeda jauh seperti yang dibayangkan dan seperti tak berwujud. Yang dimana mutiara tersebut memiliki jiwa seperti makhluk hidup. Dan oleh sebab itu, mutiara tersebut telah mempengaruhi ikatan jiwa Lan Ge dan Fan Hua. Kekuatan kerjasama adalah merupakan salah satu anugerah dari kekuatan mutiara ilahi tak tertandingi. Maka dari itu, tujuan mereka ikut dalam pertandingan hanya bertujuan untuk mendapatkan hadiah utama adalah segel pemusnah tubuh spiritual. Karena mereka ingin melenyapkan hubungan spiritual yang seakan menyiksa mereka. Dan mutiara tak tertandingi hanya Fan Hua yang bisa memanggilnya. Fan Hua pun berucap juga, sekalipun mereka tidak mencarinya hari ini, mereka pun akan memanggil mutiara tak tertandingi di pinggir pantai untuk menghilangkan kutukan. Dengan bantuan segel pemusnah spiritual, Seng Lian pun terkejut ketika Fan Hua menyebutkan bahwa mutiara ilahi tersebut ada di laut. Fan Hua pun mengiyakan bahwa mutiara tersebut menyukai air. Terlihat di sisi lain, Lan Ge bisa merasakan dan mendengar apa yang diucapkan oleh Fan Hua. Dan Lan Ge pun seakan tahu bahwa Fan Hua mempunyai suatu rencana yang akan ia lakukan nanti. Fan Hua mengatakan kepada Seng Lian bahwa ia bersama Lan Ge akan memanggil mutiara ilahi tersebut dan kemudian menggunakan segel spiritual untuk memutuskan hubungan spiritual kami. Ketika mutiara tersebut muncul, Fan Hua akan serahkan kepada Seng Lian. Ia tak menjaminkan bahwa mutiara tersebut menyukai Seng Lan atau tidak. Yang terpenting setelah kemunculan mutiara dan menghilangkan hubungan spiritualnya dengan Lan Ge mereka akan segera pergi. Fan Hua pun menegaskan kepada Seng Lian, apakah ia mampu mengemban hal yang diberikan oleh mutiara tak tertandingi tersebut, karena menganugerahkan kekuatan satu nyawa untuk 2 orang yang terhubung. Terlihat giliran Lan Ge yang sedang diinterogasi oleh Seng Lian. Seperti biasanya dengan tingkah tengil dan berlagak songong, ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang pria sejati yang akan mengatakan semuanya dengan jujur. Tak seperti Fan Hua yang cerewet, dan ia berjanji tidak akan menipu Seng Lian. Lalu Lan Ge mengatakan apakah ia bersedia hidup dan mati akan selalu terikat oleh kekuatan yang diberikan oleh mutiara tak tertandingi. Dan jika Seng Lian ingin melakukannya lebih baik secepatnya, dan mengatakan sudah muak dan ia ingin cepat pergi. Seng Lian pun menanyakan kembali apakah perlu untuk 2 orang untuk memanggil mutiara tersebut. Namun Lan Ge pun bilang cukup ia saja yang memanggilnya. Karena jika mereka bersama-sama ditakutkan terkaitan dengan mutiara tersebut tidak akan hilang. Seng Lian pun berkata bahwa ia akan putuskan apakah Lan Ge atau Fan Hua yang akan pergi. Lalu terlihat Seng Lian telah melakukan interogasinya kepada Lan Ge dan Fan Hua. Ia pun terlihat menjelaskan semuanya tentang mutiara ilahi kepada sang beruang. Dan beruang pun sangat ingin juga berpartner dengan Seng Lian. Namun Seng Lian mengatakan untuk masalah itu ia akan serahkan kepada suku untuk memutuskan. Dan mengatakan bahwa sekarang fokuskan dulu untuk mendapatkan mutiara tersebut. Untuk memanggil mutiara tersebut ia akan membawa Fan Hua. Karena Fan Hua tidak mempunyai elemen pengendali air, dan masih bisa ditangani. Namun jika membawa Lan Ge ia takutkan akan mendapat masalah. Karena Lan Ge adalah seorang pengendali air dan akan sulit ditangani.
Dan Zheng Lian pun memerintahkan beruang tinggal untuk mengawasi Lan Ge. Scene pun berpindah, di mana kita melihat Zheng Lian dengan membawa pasukan tingkat tubuhnya beserta Fan Hua telah sampai di pantai. Zheng Lian pun mempersilahkan untuk memanggil mutiara ilahi. Kemudian Fan Hua pun melakukannya. Namun sempat Fan Hua terhubung dengan Lan Ge seperti mereka telah mempersiapkan rencana yang telah mereka buat. Dan terlihat Lan Ge pun masih bertingkah konyol. Dan terus memancing si beruang yang ditugaskan untuk mengawasi Lan Ge. Seketika kembali ke Fan Hua, yang mana terlihat kemunculan sebuah seperti elemen air yang membentuk sebuah bola mendekat ke Fan Hua. Dan membentuk suatu hubungan dengan Lan Ge. Seketika Fan Hua pun mengkode Lan Ge bahwa mereka telah siap. Fan Hua pun melancarkan rencananya dengan memindahkan Lan Ge menggunakan kekuatan teleportasi hubungan mereka. Seketika Lan Ge pun muncul bersama Fan Hua. Fan Hua pun bergegas menolong Lan Ge dengan melepaskan borgol yang membelenggu di tangannya. Dan dengan tengil Lan Ge pun kembali mengejek Zheng Lian. Lalu Fan Hua memindahkan Lan Ge ke suatu tempat dengan kekuatan teleportasi hub mereka dan bersamaan Fan Hua pun menyusul Lan Ge. Sontak Zheng Lian pun begitu kesal karena mereka telah menipunya. Beralih ke sisi lain, di mana terlihat Fan Hua dan Lan Ge telah berhasil untuk melancarkan aksinya meloloskan diri dari Zheng Lian. Dan terlihat rencana mereka lakukan dari awal yang telah mereka siapkan. Ketika Fan Hua sedang diinterogasi, terlihat Lan Ge sedang memahami perkataan Fan Hua. Setelah Fan Hua keluar dan Lan Ge bergantian masuk, ketika mereka saling melintas, Fan Hua pun berkomunikasi dengan hubungan dengan menyampaikan bahwa Lan Ge harus membuat Zheng Lian untuk bisa mengajak Fan Hua ke pantai untuk memanggil mutiara ilahi. Karena hanya Fan Hua yang bisa untuk menggunakan teleportasi. Setelah di pantai ia berencana untuk meneleportasikan Lan Ge ke pantai untuk melepaskan borgol yang membelenggunya. Lalu meneleportasikan kembali ke penginapan. Karena pasti di penginapan akan tidak ada lagi orang karena sibuk mencari Lan Ge. Setelah itu Fan Hua berkata ia akan menyusulnya. Dan terbukti rencana mereka pun berhasil. Cerita berlanjut, di mana kita melihat Fan Hua dan Lan Ge merencanakan untuk memilih pantai lainnya untuk melakukan pelenyapan hubungan spiritual mereka dengan segel pelenyapan. Mereka pun terlihat bersiap pergi menuju ke pantai. Namun sesosok yang dikagumi San Chen pun diam-diam muncul untuk mengawasi Pan Ge dan Fan Hua. Namun di sini belum dijelaskan apa tujuannya ia datang dan mengawasi mereka. Terlihat Fan Hua dan Lan Ge pun sampai di tepian pantai, di mana mereka pun sempat berbincang sebelum mereka melakukan pelenyapan hubungan tubuh spiritual mereka. Yang mana Lan Ge seakan tidak percaya bahwa mereka bisa menjadi juara di pertandingan tersebut dan memperoleh segel pelenyapan tubuh spiritual. Lalu diperlihatkan kenangan mereka waktu bersama. Setelah itu pun mereka siap untuk menghilangkan kutukan itu. Namun apa yang terjadi ketika mereka gunakan segel tersebut? Seketika segel tersebut pun hancur berkeping-keping. Mereka pun terlihat sangat kaget. Setelah itu film pun bersambung. Oke deh, sampai di sini alur dulu ceritanya. Apabila ada kritik dan saran agar ditulis di komentar ya, agar saya bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Dan saya akhiri, terima kasih yang sudah setia untuk menyimak setiap episodenya. Bye-bye.